A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin al-mayamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada hadirat Tuhan yang Maha Ghafur. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam media sosial. Ini adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersatu tanpa bertemu gitu ya. Pembahasan pada sore kali ini saya hampir sama dengan pemateri sebelumnya, yaitu Ustadz Alfi Al-Mukarram, Ustadz Alfi, tentang teknologi, tentang media sosial ya. Ini sekarang kan sedang masa pandemi COVID-19, media sosial, teknologi semakin pesat ya, semakin banyak orang yang menggunakan, semakin luas perkembangan teknologi yang dilakukan kita sekarang. Yang tadinya kita nggak pernah Zoom, nggak pernah video call bareng sebegitu banyak, tapi sekarang kita bisa dan pernah melakukan itu. Nah, berbicara tentang teknologi, baiklah teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, teknologi itu adalah sebuah anugerah, juga musibah. Anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita, juga di satu sisi itu sebagai musibah untuk kita. Anugerah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhkan, dan musibah bisa menjauhkan diri kepadanya. Ini teknologi ini begitu besar manfaatnya dan begitu banyak madorotnya. Tapi kita sebagai orang yang berilmu, orang yang pembelajar, para aktivis muda, para ustadz dan ustadzah, kita harus dan mesti memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baik mungkin ya. Media sosial, teknologi itu juga bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kita jauh ya sekarang, kita jauh. Ada yang di Probolinggo, ada yang di NTT, ada yang di mana lagi? Ada yang di Cirebon, dan lain sebagainya. Itu kan jauh. Nah, tapi kita seakan-akan dekat. Kita seakan-akan kita bersama, bersatu, bertemu. Nah, kadang juga teknologi media sosial menjauhkan yang dekat. Terkadang ya sekarang media sosial dalam sebuah keluarga, kita mempunyai media sosial masing-masing. Kita kan satu keluarga, satu rumah, tapi seakan-akan kita punya kehidupan masing-masing. Seakan-akan jauh, tidak bersatu, tidak bersama. Nah, itu juga ini sebagai anugerah, sebagai musibah juga. Masya Allah ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitu banyak manfaat dan begitu banyak madorot ya. Alhamdulillah kita bisa semakin melek terhadap teknologi, melek terhadap zaman industri 5.0 abad 21, bahwa manusia harus dan mesti
mempunyai media sosial. Kalau dalam survei Litbang, Diskominfo, manusia atau orang-orang yang ada di Indonesia itu punya media, satu orang itu bahkan punya 1, 2, 3 media sosial gitu ya. Nah, ini sebagai ya maksudnya ini membuktikan bahwa kita itu pasti butuh terhadap media sosial. Aku online maka aku ada, aku online maka aku diperhitungkan. Kalau nggak online, nggak ada kuota, nggak ada HP, HP-nya jelek, beli yang baru. HP-nya kurang mumpuni, HP-nya kurang kurang maju, kurang berkembang, masih jadul lah HP-nya, itu harus ya setidaknya harus di atas rata-rata standar supaya bisa hidup dalam nyata kehidupan yang sebenarnya gitu. Kalau ya gitulah, jadi kehidupan yang seperti ini seperti itu. Jadi mau tidak mau, bisa tidak bisa harus bisa menerima semua kehidupan yang ada sekarang. Gak punya kuota ya harus cari gitu. Karena aku online maka aku ada. Kalau nggak online berarti nggak ada. Nah begitu banyak ya fenomena-fenomena yang terjadi pada masa sekarang, yang mana ini harus kita akui bersama dan harus kita terima dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan teknologi itu sebaik mungkin ya. Nah, tadi ada sisi manfaat, ada sisi madorot ya. Tadi sisi manfaatnya kita bisa berbicara, kita bisa ngobrol tanpa bertemu, kita juga bisa manfaatkan peluang untuk meningkatkan kualitas diri, kita bisa mencari keilmuan ataupun informasi-informasi berita. Nah, itu kan semuanya ada di media ya. Memfollow akun-akun berita itu ya, kita banyak tahu berita-berita tentang keadaan sekarang gitu. Kita lihat status orang misalkan sedang ada banjir di daerah Tasik. Wah, oh iya, lagi ada banjir ya. Jadi tahu gitu. Kita yang di sini, yang di Jakarta, tahu keadaan yang di kampung halaman begitu. Terus juga teknologi juga harus bisa memanfaatkan ya, kita sebagai para penuntut ilmu yang harus menjadi pelopor, yang harus menjadi ya, jadi jangan sampai kita yang dikalahkan, kita yang dibawa oleh media sosial, tapi kita harus yang membawa. Nah, kita terus informasi-informasi, kita dapat kuota gratis, kita dapat peluang kerja, kita dapat pekerjaan, itu kan semuanya sekarang dihasilkan dari internet, dari media sosial ya. Terus juga banyak hal-hal yang buruk yang mana kita harus menghindarinya ya. Kita harus mengingatkan, tadi kalau kata pemateri sebelumnya, banyak hoax, banyak berita bohong, yang mana kita harus mencegah, harus mengklarifikasi, harus membenarkan, meluruskan semua hal-hal yang berkaitan dengan hoax. Seperti kejadian kemarin tentang demo Omnibus Law. Itu kan karena ada geringan opini menuju ke hoax, menuju pembohongan. Media mengatakan Omnibus Law ini merugikan rakyat, katanya. Ini membuat rakyat semakin miskin.
para mahasiswa susah mendapatkan pekerjaan. Itu narasi-narasi yang dibangun sehingga terjadi chaos, terjadi demo, aksi yang mana mereka saja terkena hoax gitu ya. Kalau ditanya ya banyak yang tidak tahu sebenarnya. Ya karena itu karena media juga. Nah, itu dampak buruknya. Nah, kita sebagai para pelopor kita harus membentengi itu dan kita juga jangan sampai termakan hoax, termakan berita-berita yang bohong. Kita juga harus bisa membendung, mengingatkan orang-orang yang terkena hoax. Ya, teknologi terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Bahkan seorang pada masa sekarang dia bisa tadi ada punya 1, 2, 3 media sosial ya. Kan sekarang punya media sosial, punya WA, punya Twitter, punya Instagram, wah banyak itu. Nah dari WA itu nge-save nomor siapa, dari Twitter itu nge-follow siapa, dari Facebook itu nge-add siapa tuh. Masya Allah kan ya. Ini sungguh luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman semuanya, yaitu begitu besar ya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Nah, kita jangan sampai kalah oleh orang-orang para Islam garis keras yang memanfaatkan media itu dengan sangat lihai ya. Propaganda-propaganda mereka bisa memasuki ke berbagai lini, berbagai seni gitu ya. Dari mulai film, dari mulai bacaan, terus narasi-narasi, terus ceramah-ceramah. Nah, orang-orang yang dalam tanda kutip mereka adalah orang-orang yang ada dalam Islam garis keras, mereka bisa memanfaatkan media dengan sebaik mungkin ya. Contohnya kemarin ada film Jejak Khilafah di Nusantara, Masya Allah. Ada film yang seperti itu. Jadi mereka bisa memanfaatkan film, bisa memanfaatkan media, juga disebar ke para pemuda-pemuda hijrah. Mereka berdakwah dengan cara-cara yang unik, yang cara-cara yang kreatif, inovatif, dan aktif. Kota Nabi ini. Nah, salah satu contoh para orang-orang Islam garis keras yaitu memasuki berbagai macam bidang media untuk menyampaikan dakwahnya. Media film salah satunya, ada film yang mana film anak-anak ya, film Nusa dan Rara. Nih, Nusa dan Rara ini adalah film yang sebenarnya memang tidak ada apa-apanya, ini film anak-anak gitu, Nusa dan Rara. Nah, tapi di dalamnya disampaikan identitas agama, agama, maksudnya identitas agama, identitas mereka gitu. Seperti Nusa kan memakai gamis gitu ya, terus tidak boleh mengucapkan salam kepada orang lain, tidak kepada orang non muslim, tidak boleh berteman dengan orang-orang non muslim. Nah, mereka orang-orang di belakang itu dalam film Nusa dan Rara adalah orang-orang Islam garis keras. Nah, Islam Nusantara, Islam yang ada di Indonesia yang menyatu dengan kultur budaya Indonesia, mereka kalah memanfaatkan media, kalah memanfaatkan media pada saat ini, teknologi pada saat ini. Kalah dengan mereka bisa sampai masuk, bisa sampai menyampaikan dakwah dengan begitu halus, begitu indah gitu ya. Ya jadi betapa
bodohnya kita jika kita hanya terdiam dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Kalau dalam ya mungkin ayat yang berhubungan dengan media sosial saya belum menemukan ya dengan teknologi, tapi dalam surat Al-Alaq dalam surat Al-Alaq ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi kalau Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya beliau mengatakan, jadi Iqra ini artinya ya membaca situasi, membaca kondisi, membaca keadaan sekarang, kemajuan zaman gitu ya. Membaca apa yang terjadi pada saat ini, kita harus sebagai solusi, sebagai orang yang bisa memanfaatkan media, kemajuan, kondisi yang ada pada saat sekarang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari ayat tersebut. Kita mesti melihat keadaan, situasi kondisi yang ada pada zaman sekarang, melihat peluang-peluang, melihat keburukan-keburukan. Kita sebagai pelopor, kita sebagai pemimpin masa depan, Rijal God, kita harus bisa memanfaatkan semua itu, media sosial itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kalah dengan orang lain dalam menyampaikan dakwah ajaran Islam. Mungkin itu saja sih penyampaian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Hudma sofa wada makadar, undur makwala wala tangdur mankola. Walahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.